HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bintang timur lari, hari gambar ganti, sang surya bersemi, mulailah semedi. Matahari tinggi, tanda tengah hari, mari tetapkan hati kembali semedi. Sang mentari pergi. Pemirsa HiTV Napi Orti, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu dalam lindungan Yang Tinggi. Kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa, kalau kita lewat di jalan-jalan, di pasar-pasar, dan di mana-mana sudah terlihat kesibukan menyiapkan perayaan Hari Suci Galungan dan Kuningan yang akan datang. Nah, bersama saya Diah Parisia sudah merangkum beberapa acara mengisi persiapan kita menyambut Hari Suci Galungan dan Kuningan dalam tos tayangan on the spot spesial Hari Suci Galungan dan Kuningan. Selamat menyaksikan. Mantra Gayatri, doa di siang hari, marilah semedi di kala senja hari. Mantra Gayatri mengakhiri hari. Marilah semedi menyambut matahari. Mantra Gayatri, doa di awal hari. Marilah semedi di bawah matahari. Mantra Gayatri, doa di siang hari. Marilah semedi di kala senja hari. Mantra Gayatri mengakhiri hari. Inilah media yang Pemirsa, berikut ini program ketiga High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Loka Karya. Hindu Dharma. Hai semua swindu, para siswa-siswi Hindu. High Schooling namanya, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Untuk memberi Pemirsa HiTV, kita jumpa lagi dalam program Kelas Plus. Hari ini kita akan workshop ngulat klatkat milenial bersama anak-anak dari Sanggar Alam Bali Santi. Klatkat sebagai salah satu sarana upakarayatnya yang sering banget kita kejumpai di pancayatnya. Ada dewa jatnya, fitrayatnya, resiyatnya, manusiatnya, dan sampai ke butayatnya. Kali ini kita akan workshop ngulat klatkat bersama anak-anak Alam Bali Santi. Hai adik-adik Swindu, apa kabar? Baik. Nah, udah tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Nggak tahu, Kak. Kita akan belajar ngulat klatkat. Ada yang tahu klatkat nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, di tangan Kak Ani ini ada klatkat ya. Klatkat itu digunakan sebagai sarana upakara. Salah satunya itu sebagai alas dari caru, ada dari sanggah cucu, dan bahannya dari apa ini? Bambu, betul banget. Nah, kita lanjut belajar ngulat klatkat bersama Bapak Agus Budiatnyana. Ya anak, nah tadi sudah dijelaskan klatkat itu banyak manfaatnya dan banyak fungsinya di dalam ritual agama Hindu. Itu bisa dipergunakan sebagai alas banten caru, juga bisa dipergunakan sebagai sanggah cucuk ketika kita melaksanakan upacara pecaruan, dan juga bisa dipergunakan sebagai
alas Banten yang lain, misalnya Banten Tebasan. Nah, bagaimana sekarang caranya mengulak atau menganyam kelakar? Dipegang dulu bambunya. Nah, perhatikan, ini ditaruh dulu. Nah, perhatiin ya. Nah, 2, 3. Nah, kita pakai 3 bilah dulu ya. Nah, ini ya. Bilah yang kedua menindih. Kemudian bilah pertama yang tadinya ditindih, sekarang dia menindih seperti ini. Nah, kemudian bilah yang kedua itu ditindih, ini menindih. Nah, seperti ini ya. Silahkan perhatikan. Kita ambil bilah yang vertikal dan yang horizontal ya, agar kotak yang tercipta dari anyaman itu tetap simetris. Untuk memberi harapan pendidikan menjadi siswa-siswi. Bagaimana caranya mengunci anyaman yang ada di bagian paling pinggir? Rumah Hindu Dharma. Inilah Loka Karya. Dharma, hai semua Swindu, para siswa-siswi Hindu. High schooling namanya, sekolah rumah Hindu Dharma. Untuk memberi Cara mengunci sudut yang terakhir, coba perhatikan. Ini ditarik, kemudian dimasukkan. Tek. Nah, maka anyaman adik-adik akan kuat karena sudah terkunci di setiap sudut, ya. Nah, adik-adik sekalian, demikian tadi kita sudah bersama membuat kelakar sebagai sarana persembahan. Sekarang angkat pekerjaan kalian, ya. siswa-siswi yang berguna untuk memberi harapan. Kami anak-anak dari Sanggar Alam Balesanti mengucapkan Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan Untuk seluruh umat Hindu se-Nusantara, untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HiTV Channel 3, semoga sehat dan damai selalu. Berjumpa kembali dalam program Cemeti, Cerah 5 Menit spesial Hari Suci Galungan. Kali ini dalam program Cemeti kita mengundang seorang kolumnis Wartam, Bapak Dayu Kramayuda, yang akan kita ajak Cemeti Cerah 5 Menit kali ini mengulas tentang salah satu bagian dari Sang Kalatiga Buta Dungulan setelah pariwara yang satu. Didukung oleh Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Nah, sebelum berpanjang lebar, kita mulai nih dengan arti dan makna dari Kala Dungulan. Silakan, Pak Dayu. Ya, Kala Dungulan itu ada dua ya, Kala dan Dungulan. Kala itu adalah waktu, kita artikan dengan waktu. Kemudian Dungulan itu adalah wuku yang ke-11 dalam sistem Pawukon. Kala Dungulan itu kita pahami ke dalam diri, kita maknai ke dalam diri bahwa diri ini kan dewaya dan budaya. Bahkan kala itu yang berhubungan dengan waktu, yang berhubungan dengan menyeramkan, yang berhubungan dengan asuri, sampai juga ada dalam diri kita sendiri. Maka itu disebut dengan Dungulan juga berarti pergulatan atau peperangan, sehingga kita bisa memenangkan atau bisa mengendalikan musuh yang ada di dalam diri kita sendiri. Itulah Kala Dungulan yang kita sambut, yang kita somya di Somopon Wuku Dungulan di hari Seninnya. Dia hadir di sana untuk menggoda kita, sehingga kita harus bisa mengendalikan musuh-musuh dalam diri kita. Oke, Pak Dayu. Jadi saat
Buta Dungulan ini datang, sang Kala Tiga khususnya Kala Dungulan ini mulai menguasai diri kita dan di sanalah saatnya kita memerangi Kala Dungulan itu, Bapak. Oke, Pak Dayo tadi mengenai arti dan maknanya. Sekarang kita masuk pada wujud atau sifat dari Kala Dungulan ini yang datang saat Soma Klion ku Dungulan, Pak. Ya, wujud atau sifatnya ini kan kalau Asuri itu wujudnya biasanya yang galak, yang menyeramkan, yang kebalik kan yang aing gitu ya. Itu sebenarnya adalah wujud dalam diri kita sendiri atau wujud juga dari waktu yang begitu cepatnya sehingga diwujudkan yang seram. Kalau kita dalam diri kita lihat sebenarnya yang wujud yang paling nampak atau sifat yang paling nampak adalah kata-kata. Misalkan dia berkata-kata kasar, berkata-kata penuh dengan iri, dengki, memfitnah, menghasut gitu, berbuat bohong. Itu wujud yang bisa kita lihat dari kata-kata atau ekspresi mereka terkait dengan Kala Dungulan. Kalau manusianya, begitu juga dengan kala-kala yang di luar diri kita memang diwujudkan sesuatu yang seram. Sesuatu yang seram itu adalah hubungan dengan waktu yang begitu cepatnya diwujudkan dengan yang seram itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Dayu. Tentu pemirsa juga bertanya-tanya Pak terkait dengan seperti apa sih contoh yang bisa kita lakukan. Berarti di sini cara untuk mengatasi Kala Dungulan ini, Bapak. Ya, untuk bagaimana contoh atau bagaimana cara untuk ini ya kita harus mengendalikan kata-kata. Makanya di Sundarigama disebutkan Among Yoga Samadhi, bahwa saat ini kita melakukan yoga pengendalian diri, utamanya berhubungan dengan paling sederhana yang kita lakukan berhubungan dengan lidah kita, dengan kata-kata. Ini di sastra juga kan wasita nimitanta manemu duka, wasita nimitanta manemu laksmi, wasita nimitanta manemu mitra, wasita nimitanta pati kepanggu, bahwa dengan kata-kata kita akan membuka kedamaian, kesejahteraan, bahkan kematian. Maka itu lidah harus dikalikan. Cara yang paling sederhana yang kita lakukan adalah berbicara yang santun dengan orang tua, berbicara yang sopan dengan saudara, berbicara santun dengan guru. Di media sosial juga kita berbicara yang santun, tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan menyakiti orang lain. Oke, terima kasih Pak Dayu sudah menyampaikan seperti apa sih cara mengatasi dari Kala Dungulan yang datang ya Pak ya, dalam persiapan Hari Galungan ini. Terakhir Bapak pesan untuk generasi milenial atau umat Hindu khususnya di Bali dan umat Hindu di Indonesia dalam rangka jaya atas sang Kala Tiga khususnya Kala Dungulan ini, Bapak. Ya, setiap hari kita kan ini konsepnya kan jaya atas waktu. Untuk generasi milenial pesan tadi yang inginkan bahwa kita harus jaya sewaktu. Waktu itu cepat berubah kan, dari 3G kemudian 4G kemudian 5G kemudian revolusi 4.0 5.0 yang begitu cepatnya berubah-ubah. Kita harus menguasai waktu, kita harus jaya atas waktu itu dengan cara apa? Itu dengan cara mengisi diri, dengan cara berpengetahuan, dengan cara terampil, dengan cara hidup yang cerdas, belajar Weda, belajar ajaran-ajaran Dharma, sehingga kita bisa menguasai waktu. Sehingga dalam Sundarigama disebutkan juga galungan paritis ikang jenana nirmala galang apadang, bahwa kita harus patitis pada jenana kita, mengisi pikiran kita dengan pengetahuan-pengetahuan agama, dengan pengetahuan sosial, dengan kecanggihan teknologi sekarang, sehingga kita bisa kuasa atas waktu ini. Niscaya kita akan bisa menangkan Dharma, niscaya juga kita akan jaya atas waktu ini. Terima kasih Pak Dayu. Demikian pemirsa HiTV Channel 3 telah tadi cemeti cerah 5 menit spesial Hari Suci Galungan tentang Buta Dungulan. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Selamat menyambut Hari Suci Galungan dan Kuningan. Salam damai Channel 3. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Galungan adalah selebrasi suci dari Sulaman, Canangsari, dan Kidung Hinduni menjadi puncak anyaman, tatwa, susila, acara. Dengan serada bakti, simakrama, dan toleransi menjadi tali temalinya.
Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan untuk seluruh umat Hindu Sanusantara. Wartam Satyam, Siwam Sundara. Pemirsa HiTV Channel 3, semoga sehat dan damai selalu dalam lindungan Yang Widi. Pemirsa, setiap Anggara Wage Buku Dungulan atau Hari Penampahan adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu umat Hindu dalam mempersiapkan Hari Suci Galungan. Nah, momen ini sering kita lihat seperti mempersiapkan banten galungan, tradisi mebat, hingga mendirikan penjor sore harinya sering sekali kita lihat pada saat Dina Penampahan ini. Namun, mitosnya sering kita ketahui juga bahwa penampahan galungan adalah turunnya Buta Amangkurat yang datang untuk menggoda diri manusia, mempertahankan sisi negatif yaitu sifat berkuasa. Benarkah seperti itu? Pemirsa, langsung saja kita konfirmasi bersama Bapak Putu Gede Yoga yang sudah hadir di studio Wartam yang akan menguraikan tentang Sangkala 3 Buta Amangkurat setelah pariwara yang satu ini. Didukung oleh Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Orti, Pak Yoga. Iya, Hastungkara, cek. Kata becek-becek Bapak ini. Nah, kali ini kita mengulas tentang Sangkala 3 Buta Amangkurat. Ya. Apa dan siapa sebenarnya makhluk ini, Bapak? Sang Buta Amangkurat disebut juga Sangkala 3, jadi salah satunya Amangkurat, kan begitu. Amangkurat artinya mengemban kan erat kekuasaan. Jadi kekuasaan itu yang dikuasai oleh seseorang juga ternyata bisa menjadi energi besar yang mengganggu, kan begitu. Jadi sosoknya diibaratkan dia sebuah sosok, sebenarnya dia menjadi bagian dari karakter diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Amangkurat Membelenggu diri manusia, akhirnya Pak, membelenggu, ya. Buat orang itu dikuasai dengan rasa-rasa ingin menjadi seorang pemimpin gitu, ya, dan menguasai yang lain, kan begitu. Nah, oke Bapak, jadi ini bisa tercerminkan dari orang yang mendorong akhirnya pada sifat ingin berkuasa, merendahkan orang lain begitu Pak ya. Bisa nggak memberikan contoh kepada pemirsa seperti apa sih orang yang sedang digoda atau dirasuki kala Amangkurat ini dan bagaimana cara mengatasinya Bapak? Ya, sebenarnya kekuasaan itu kan menjadi bagian dari sisi kehidupan kita. Ya, dia gampangnya adalah menguasai yang lain, kan begitu. Jadi yang sulit justru menguasai diri sendiri. Mungkin nanti pesan terakhir di situ. Nah, Amangkurat ini diibaratkan dia selalu menggoda manusia dalam bentuk atau sisi-sisi kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Nah, kelebihan inilah yang dipergunakan oleh dirinya untuk menguasai orang lain, menguasai benda, menguasai sesuatu yang di luar diri. Nah, contoh yang menarik sebenarnya era anak-anak sekarang itu misalnya pada saat dia belum masuk ke ranah politik yang menguasai lebih luas secara sosial itu, dia temannya yang diganggu begitu, misalnya dibully, kan begitu Pak. Selain perundungan bahasa sekarang. Nah, ini menjadi contoh-contoh yang menarik yang menjadi catatan kepada umat Hindu, khususnya orang tua Hindu, bagaimana menitikkan pesan-pesan moral di situ dengan mengkontekskan sebagai contohnya Buta Amangkurat ini. Nah, dari pertimimbo atau dari percontoh-contoh itu, orang tua Hindu memiliki tugas untuk memberikan pengertian bahwa ada sisi-sisi yang ada di dalam diri anak-anak ini untuk tidak melakukan sesuatu yang ingin menguasai teman dengan membuli, dengan jalan kekerasan, dengan jalan mengejek seperti itu. Nah, ini tentu ajaran etika nantinya yang harus ditekankan sebagai bagian dari tata tiga tonggak, tiga as daripada pengetahuan Hindu, ya, tatua, etika, dan susila ini melalui ritual galungan. Nah, seperti itu ya. Kita sudah masuk pada ritual galungan. Nah, dalam konteks galungan nih Bapak, bagaimana kita sebagai umat Hindu menang atas Sangkala 3 khususnya kala Amangkurat ini Bapak? Nah, di sini justru kita kembali ke awal tadi. Karena dia sifatnya karakter begitu dan bisa dibangun oleh lingkungan keluarga paling kecil, kemudian lingkungan
sekolah kah atau lingkungan yang lebih luas di masyarakat, tentu karena interaksi dengan orang lain, akhirnya kita harus kembali bagaimana sangkala 3 dalam hal ini yang mengkurat, yang menguasai orang lain, justru harus kita menguasai diri kita sendiri. Kita punya sifat-sifat yang baik sebenarnya, yang harus lebih berkuasa atas sifat-sifat yang ada di dalam diri kita, yang sifatnya rajasik kah atau tamasik, kan begitu. Kita punya sifat guna satwam yang harus lebih menguasai dia, harus itu yang lebih mengkurat diri kita. Terima kasih Pak Yoga. Sekarang kita ke pamungkas tanya kita nih. Pesan untuk anak Hindu milenial dan umat Hindu khususnya, bagaimana sih kita bisa menjalankan Hari Suci Galungan ini dan menang atas sangkala 3 dan menjadi catatan untuk bekal kita menyambut Hari Suci Galungan? Ya, memang Hindu punya cara tersendiri untuk mengingatkan selalu manusia ya sempat ya. Maka setiap 6 bulan ini diingatkan terus, diingatkan selalu. Tentu tidak cukup sebenarnya 6 bulan ini, setiap hari seharusnya orang tua Hindu khususnya memberikan pesan-pesan yang sifatnya etika melalui cerita-cerita tantri, kayak gitu misalnya, cerita binatang, ataupun yang lebih dalam Upanishad, Itihasa gitu misalnya, Ramayana, atau melalui kitab-kitab yang sifatnya tuntunan, apakah Menawa Dharma Sastra, Sarama Sahusaya gitu misalnya, sifatnya filsafat kepada umat Hindu yang lebih dewasa. Nah, melalui tonggak-tonggak upacara, salah satunya adalah galungan ini, tentu di sini menjadi momen bagaimana kita mengendalikan rasa dalam tanda kutip sifat kekuasaan yang ada di dalam diri kita yang memang sudah menyatu ini untuk dikendalikan. Nah, tentu untuk dimatikan tidak mungkin karena dia bagian dari triguna, ya rajasika atau tamasika. Nah, disinilah guna satwam itu harus dibangkitkan terus melalui momen upacara. Oke, terima kasih Pak Silvia. Mungkin Bapak bisa memberikan contoh seperti apa sih orang-orang yang sedang dirasuki kala amangkurat ini di segala lini, Bapak? Ya, baik, memang amangkurat dalam arti kekuasaan itu dia menjadi bagian dari diri kita, bagian dari guna. Utamanya kalau dia memurti adalah guna rajas dan guna tamas, kan begitu. Nah, sifat tamas ini yang biasanya cenderung menjelekkan orang lain, kemudian ingin menyakiti dia karena ingin berkuasa itu lebih daripada orang lain. Tentu ego di situ nantinya menjadi memurti dia, menjadi memuncak di dalam diri. Nah, contoh-contoh menarik sebenarnya di anak-anak itu misalnya, atau jadinya perundungan, sebenarnya bullying itu sedang tren di masa ini. Tentu ini salah satu contoh menarik untuk orang tua kita kembali menguatkan tatanan etika dari masyarakat, di keluarga gitu misalnya, pada saat mempersiapkan sebagai bagian dari keluarga bagaimana bahu membahu kita, ini kerja banyak, ini kerja sedikit, seperti itu misalnya, ini ingin berkuasa terhadap orang lain. Demikian juga dalam lingkup banjar begitu misalnya, akan lebih luas tindakan interaksi sosial ini, bagaimana ini menjadi bagian dari masyarakat yang saling hormat menghormati, saling bertoleransi, empati, simpati, kan begitu. Sehingga butuh amangkurat ini tidak menguasai dalam tanda kutip negatif, kan begitu. Jadi mampu dikalahkan begitu. Mampu dikalahkan dengan menguasai justru diri sendiri. Pemirsa, demikian tadi Cemeti Cerah 5 Menit bersama Bapak Putu Gede Yoga tentang buta amangkurat. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama, serta menjadi bekal kita untuk menyambut Hari Suci Galungan dan Kuningan. Saya Mega Dewa, Bapak Putu Gede Yoga pamit undur diri. Selamat menyambut Hari Suci Galungan dan Kuningan. Salam damai, channel 3. Petik bunga Padma putih di telaga jiwa, harum wanginya mengantar kaki naik gapura, memungut
indah tarian para dewa, mencari indah nyanyian dalam jiwa. Lantunkan sloka dan tiga tak mengantarkan doa, heningkan raga, membuka lawang pintu siwanara, antara pelangi langit langit jingga, memburu indah tarian para dewa, menganyam indah nyanyian dalam jiwa, menganyam indah nyanyian dalam jiwa. Pemirsa ITV, demikian tadi tos tayangan On The Spot telah menemani hari-hari kita bersama. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Patricia, pamit undur diri. Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan. Salam damai Channel 3. Genta mengantarkan doa, heningkan raga, membuka lawang pintu siwanara, antara pelangi langit langit jingga, memburu indah tarian para dewa, menganyam indah nyanyian dalam jiwa, menganyam indah nyanyian dalam jiwa. ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.